untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi. Mas Jokowi, terima dengan baik rombongan para intelektual di rumah Anda di Solo besok 16 April. Tunjukkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM yang asli. Dilihatin, Anda siapa? Apa wewenang Anda untuk kami menunjukkan? Jadi kami menunggu segala upaya hukum apapun kami siap. Uang orangnya sudah lengser kok, masih dikejar. Sekarang bapaknya, anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimaksudkan. Kebebasan demokrasi bangsa kita, hal-hal seperti itu, tapi jangan sampai kebablasan. Ingat ya, kami peringatin jangan sampai kebablasan. Dan semua video-video yang beredar itu di YouTube, di TikTok itu sudah kami kurasi semuanya. Sudah kami kurasi dan coba kami pelajarin satu persatu. UGM itu harus bersama dengan kami, bukan bersama dengan seseorang yang bermasalah. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat bersama UGM. Dan kami ingatkan kepada siapapun atau berhati-hati dalam menyampaikan informasinya, jangan menyebarkan fitnah atau kebohongan karena akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada Bapak Presiden mantan Jokowi, Joko Widodo, akui sajalah Anda telah menipu. Seluruh tayangan-tayangan yang beredar di YouTube sudah kita kurasi satu persatu dan oleh tim kami sedang dipelajari. Beliau memang terakhir bilang, ya sudah, kalau memang sudah kelewatan kita tempuh upaya hukum. Untuk apa kami tunjukkan? Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tunjukkan ijazah asli Anda. Namun bila Mas Mulyono harus kena hukuman 6 tahun penjara, ya terima saja dengan legawa. Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih, stigmanya terbalik. Ada lagi orang bernama Edi Trianto, lulus tahun 1985. Lembah Edianto, lulus tahun 1984. Tahu nggak Pak Itan? Lembar pengesahan mereka. Makanya tadi saya memprediksi, udah Pak Hakim ini saksi semuanya nggak berkualitas. Kenapa? Nggak pernah lihat ijazah asli. Jangan-jangan Jokowi sendiri nggak pernah lihat ijazahnya. Kemudian kepada siapapun advokat, kemudian kepada siapapun masyarakat, mohon untuk menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif, yang menyesatkan, yang merugikan, karena kami sudah berdiskusi dan mencadangkan untuk mengambil langkah hukum. Bahwa kami pegang skripsi seseorang ya, yang di dalam skripsi itu namanya Joko Widodo. Masa 280 juta sebesar ini mau dimin oleh seorang yang ijazahnya palsu, ya? Karena itu kita berjuang terus, insya Allah, innallaha ma'ana, Allah beserta kita, ya. Inilah contoh terbaik dari tokoh kita, bekas ketua MPR atau mantan ketua MPR, menunjukkan kepeduliannya untuk rakyat ini. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu, bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Jika 2 minggu akan datang, hakim tidak tegas juga, kita lakukan pengadilan rakyat. Wong yang punya barang aja Universitas Gadjah Mada menyatakan itu asli kok, ya kan? Masa harus dibebankan sama Pak Joko Widodo yang harus membuktikan, menunjukkan. Kabar buruk buat para penyebar narasi sesat dan fitnah keji soal ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi. Tim kuasa hukum Jokowi mengultimatum pihak-pihak yang menyebarkan isu ijazah palsu Jokowi agar mereka menghentikan perbuatan mereka. Kini tim kuasa hukum Jokowi tengah mengkaji pihak yang akan digugat karena telah menuding ijazah Jokowi palsu. Pihaknya sudah mengantongi beberapa nama yang potensial, namun masih enggan mengungkapkan identitas mereka satu persatu. Sudah ada beberapa nama, hanya kami
belum berani buka sebelum kami ambil langkah ke polisi. Ujar salah satu kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, kepada Tempo pada Selasa 15 April 2025. Saat ini pihaknya masih mengkaji bukti-bukti tudingan yang dilontarkan oleh beberapa orang. Seperti diketahui, ada beberapa nama yang sangat getol dan masif menggaungkan isu ijazah Jokowi palsu. Ada nama Rismon Hasiholan Sianipar, ada Amin Rais, Dr. Tifa, Egy Sujana, Ahmad Khozinuddin, Rocky Gerung, Refli Harun, dan nama-nama lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Orang-orang ini tentunya wajib waspada dan hati-hati. Jangan coba-coba meremehkan Jokowi. Kalau sudah naik darah, daftar panjang orang-orang yang selalu nyinyir. Gerombolan provokator pembenci ini bisa masuk bui berjamaah, nyusul Sugi Nur dan Bambang Tri yang sudah lebih dulu mendekam di penjara sejak beberapa tahun lalu. Jangan salahkan Jokowi bila itu harus terjadi. Salahkan mulut kalian sendiri yang penuh hasut dan kedengkian, sehingga menghalalkan segala cara untuk melampiaskan dengan fitnah-fitnah keji kepada Jokowi. Ini adalah negara hukum, Bung, bukan negara barbar tanpa aturan. Seenaknya menuduh ijazah orang palsu, tapi menuntut orang yang dituduh untuk membuktikan ijazahnya asli. Kan keblinger orang-orang ini. Juga pihak-pihak lain, kami terus akan mengkaji untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi. Jadi saran saya, Mas Jokowi, terima dengan baik rombongan para intelektual kita, termasuk Dr. Rismon tadi, kemudian juga Dr. Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, Dr. Egy Sujana, dan lain-lain di rumah Anda di Solo besok 16 April. Tunjukkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM yang asli, yang Anda miliki, titik. Ada narasi-narasi di luar, kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Uang orangnya sudah lengser kok, masih dikejar. Enggak, jangan sampai ini jadi presiden. Sekarang bapaknya, anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimaksudkan. Terkait dengan para ahli-ahli di luar sana yang berkomentar apa segala macam apa, itu semuanya liar. Saya katakan liar kenapa? Karena mereka tidak melakukannya atas perintah hukum, dan itu ya, itu ditujukan untuk menggiring opini ke sana kemari liar, menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu semuanya liar. Kalau mereka membandingkan dengan yang asli ataupun mereka melakukan itu atas perintah undang-undang, nah itu baru benar. Di luar itu liar. Dengan tegas kami nyatakan itu liar. Hal-hal yang dilakukan itu silakan aja, nggak ada yang larang untuk melakukan itu. UGM itu harus bersama dengan kami, bukan bersama dengan seseorang yang bermasalah. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat bersama UGM terhadap yang bersangkutan. Siap, kantung. Kebebasan demokrasi bangsa kita, hal-hal seperti itu, tapi jangan sampai kebablasan. Ingat ya, kami peringatin jangan sampai kebablasan. Dan semua video-video yang beredar itu di YouTube, di TikTok itu sudah kami kurasi semuanya. Sudah kami kurasi dan coba kami pelajari satu persatu. Nah, saran saya, terima baik-baik Dr. Rismon dengan kawan-kawan dan tunjukkan ijazah asli Anda. Kalau ini Anda lakukan, Anda bisa lolos dari kemungkinan dipenjara selama 6 tahun. Ancaman sanksi berat buat mereka yang menggunakan ijazah palsu. Anda siapa?
apa wewenang Anda untuk kami menunjukkan. Tapi kalau sudah perintah pengadilan dan sudah hukum, itu wajib dan taat untuk kita patuhi. Jadi kami menunggu segala upaya hukum apapun, kami siap. Makanya tadi saya memprediksi, udah Pak Hakim ini saksi semuanya nggak berkualitas. Kenapa? Nggak pernah lihat ijazah asli. Jangan-jangan Jokowinya sendiri nggak pernah lihat ijazahnya. Kalau lihat. Untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih, stigmanya terbalik. Terus ada lagi orang bernama Edi Trianto, lulus tahun 1985. Lembah Edianto lulus tahun 1984. Tahu nggak Pak Itan? Lembar pengesahan skripsi mereka. Bapak Jokowi ini walaupun beliau sekarang adalah mantan presiden, mau beliau adalah tokoh bangsa. Beliau harus selalu menunjukkan sikap yang baik. Beliau memang terakhir bilang, ya sudah, kalau memang sudah kelewatan kita tempuh upaya hukum. Gitu. Itu memang sudah ada approval dari beliau. Sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang. Sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan. Konvers juga sudah dilakukan oleh UGM, maka sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk membangun narasi. Jadi kepada siapapun kita masyarakat yang ingin bertanya, berkomunikasi bisa menghubungi kami. Dr. Rismon Hasiholan Sianibar, seorang insinyur teknik dari UGM. Nah, dalam membuktikan bahwa ijazah S1 Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah palsu, metode ilmiahnya sangat meyakinkan. Keyakinan berdasarkan telah ilmiah. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Ini sindikasi, ini udah jahat betul ini. Jadi artinya Bang Rismon ini mau dikelabuhi dengan dikirimkan dokumen yang dimirip-miripkan apa yang sama dengan Jokowi. Ya. Jadi supaya seolah-olah sama. Ini loh produk tahun 85. Ya. Dibuat dicetak dengan printer yang sama, yang sejenis, artinya dengan Windows juga gitu. Tapi mereka kosong. Jadi nggak berani ada tanda tangannya. Ini kan malah nambah pasal ini. Penipuan lagi gitu loh gitu. Kemudian kepada siapapun advokat bisa menghubungi kami. Kemudian kepada siapapun masyarakat mohon untuk menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif, yang menyesatkan, yang merugikan, karena kami sudah berdiskusi dan mencadangkan untuk mengambil langkah hukum. Dan kami ingatkan kepada siapapun untuk jangan sekali-sekali atau berhati-hati dalam menyampaikan informasinya, jangan menyebarkan fitnah atau kebohongan karena akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada Bapak Presiden mantan Jokowi, Joko Widodo, akui sajalah seperti Rismon Hasiholan Sianibar meneliti secara detail menurut ilmu komputerisasinya. Anda telah menipu dengan ketikan romans yang harusnya tahun 92 baru mulai beredar. Hal ini kami cukup tegas. Kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi, kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Artinya saya, Pak Roy dan Pak Rismon adalah saksi hidup bahwa kami pegang skripsi seseorang ya yang di dalam skripsi itu namanya Joko Widodo. Tapi dengan mata kepala banyak beberapa keanehan. Masa 280 juta sebesar ini mau dimin oleh seorang yang ijazahnya palsu ya. Karena itu kita berjuang terus, insya Allah innallaha ma'ana, Allah beserta kita ya. Inilah contoh terbaik dari tokoh kita.
bekas ketua MPR atau mantan ketua MPR menunjukkan kepeduliannya untuk rakyat ini. Jadi saya kira memang sudah jelas sekali kita dipimpin oleh seorang presiden yang memasukkan ya ijazah SD SMP-nya itu, dan ini sudah tidak terbantahkan. Dan mengenai pengadilan pun, ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan. 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Saya mendukung penuh. Intinya saya mendukung penuh statementnya Respon. Ya, dan Respon juga sempat melihat bahwa ternyata pada halaman pengesahan itu ada tanda tangan yang dia ragukan. Nah, kalau ini memang perlu seorang grafolog ya nanti untuk membaca itu. Tapi sebenarnya sekilas saja, karena saya juga pernah belajar itu gitu, palsu itu tanda tangannya. Dari kami aja kuasa hukum ini udah 2 tahun ini masalah ini bergulir gitu, dan sampai jujur aja kami merasa tergelitik ya, apa sih yang dicari orang-orang ini gitu kan, apalagi gitu loh, wong yang punya barang aja Universitas Gadjah Mada menyatakan itu asli kok, ya kan. Masa harus dibebankan sama Pak Joko Widodo yang harus membuktikan, menunjukkan gitu-gitu. Wah, itu hal-hal yang nggak benar. Kenapa UGM tidak merangkul kami para peneliti yang lulusan UGM? Bersama-sama dengan ahli yang ada di UGM sekarang. Ayo kita bersama-sama secara objektif melakukan penelitian, penyelidikan, riset, dan terhadap dokumen-dokumen atas nama yang bermasalah. Apalagi kalau kita berkepentingan untuk maju, contohnya sebagai kepala daerah dan lain-lain, ada orang menggunakan ini, menjadikan ini sebagai modus, seakan-akan itu bisa menjanggal, menghambat, dan mendiskreditkan orang. Itu yang selama ini kita cegah. Namun kembali lagi yang sudah tadi kami sampaikan, bahwa karena ini negara hukum, mungkin kita akan menempuh jalur hukum, karena itu juga merupakan hak dari Bapak Jokowi, sehingga ya itu mungkin kita cadangkan dan sedang kita pertimbangkan. Kalau insinyurnya adalah dari ijazah yang ternyata itu disebar oleh kader PSI tadi, dan itu sudah saya pastikan kalau itu palsu, tagar adili Jokowi, tagar makzulkan Fu. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu, bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Lawyer jangan menghambat kita. Lawyer tidak boleh kemarin malah mengatakan saya hanya ingin sampaikan ini kepada pengadilan. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Skripsi adalah karya ilmiah seorang umat manusia. Tapi perlu kami sampaikan untuk masyarakat, untuk jangan terpengaruh hal-hal seperti itu, gitu loh. Itu upaya-upaya orang untuk memecah belah bangsa kita lah. Itu udah diuji berapa kali kan? Dari tingkat wali kota, gubernur, presiden 2 periode, apalagi gitu. Kita tidak mendoakan Prabowo jahat, kita tetap semoga dalam detik-detik terakhir dapat hidayah dari Allah. Amin. Kembali ke jalan yang benar. Amin. Malah bisa memerintahkan tangkap Jokowi. Nah, jangan melindungi netizen atau ada teman-teman di luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Jika 2 minggu akan datang, hakim tidak tegas juga, kita lakukan pengadilan rakyat. Saya berani pastikan, foto di ijazah itu adalah miliknya Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo. Sepupu Jokowi. Sepupunya Jokowi. Jadi untuk artinya, silakan tempuh jalur hukum. Asal ada putusan pengadilan ataupun hukum yang memerintahkan kami untuk menunjukkan, akan kami tunjukkan. Selama itu tidak ada, hanya isu-isu yang berkembang di luar sana, sampai kapanpun kami tidak akan menunjukkan hal itu. Yang wajib diketahui oleh masyarakat lain. Parang tidak boleh disimpan. Jadi moga-moga kita berdoa di sini nantinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap teruskan. Dan ya,
Masa mau diragukan lagi tuh semuanya? Rektornya udah ngomong asli kok, foto wisuda ada, semuanya komplit segala macam, apalagi gitu. Ini dia yang sampai saat ini memang Bapak sendiri juga merasa prihatin, ya kan. Kayaknya masih banyak permasalahan bangsa kita ini harus kita sama-sama selesaikan dan sama-sama kita pikirkan. Bukan hanya membahas ijazah palsu. Ini korban Mulyono. Kita semua korban dari Mulyono. Jangan mau tidak jadi korbannya Mulyono. Apa yang kita lakukan terhadap Mulyono? Kita berikan doa, kita berikan semangat untuk tim yang besok berangkat ke Solo. Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah, jadi Mas Mulyono hadapi dengan gagah berani dan sampaikan apa adanya. Tunjukkan ijazah asli Anda. Tentu kalau bisa ini adalah yang diharapkan oleh sebagian besar anak bangsa. Namun bila Mas Mulyono harus kena hukuman 6 tahun penjara, ya terima saja dengan legawa. Seluruh tayangan-tayangan yang beredar di YouTube sudah kita kurasi satu persatu dan oleh tim kami sedang dipelajari.